laporan klien kami yang berprofesi sebagai wartawan yang diusir. Jadi betul terkait dengan adanya dugaan pelarangan peliputan. Security ini tidak akan mungkin bertindak ketika posisinya manajemen RSUD tidak menyuruh. Tadi dalam rangka melakukan peliputan bayi yang berpindah kelamin. Wartawan keluar dulu, wartawan keluar. Belasan wartawan yang biasa melakukan peliputan di Kabupaten Nganjuk mendatangi unit 3 Satreskrim Kepolisian Resort Nganjuk. Bukan untuk melakukan peliputan pengungkapan kasus seperti biasa yang digelar oleh Mapores, namun justru membuat pengaduan terkait dengan pelarangan peliputan yang dilakukan oleh oknum keamanan atau security RSUD Nganjuk. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Nganjuk, Ibtu Nikolas Bagas, membenarkan telah menerima pengaduan para insan pers yang diwakili oleh Bagus Jatikusumo, reporter TV 9 sebagai perwakilan para pelapor. Untuk itu pihak unit 3 Satreskrim Polres Nganjuk akan segera melakukan pendalaman terkait dengan pengaduan pelarangan atau menghalang-halangi tugas wartawan itu. Di mana larangan itu terjadi ketika belasan wartawan berusaha melakukan peliputan tentang bayi yang jenis kelaminnya berubah atau tertukar di RSUD Kabupaten Nganjuk. Ya, jadi betul pada sore hari ini ya, saya mendapati informasi dari salah satu rekan media menyampaikan kepada saya terkait dengan adanya dugaan pelarangan peliputan informasi di rumah sakit daerah Nganjuk ya. Dan untuk pengaduan saat ini sudah kami terima dan akan kami pelajari terlebih dahulu untuk kemudian nanti kami gali faktanya seperti apa di lapangan. Itu peliputan terkait dengan bayi yang bertukar kelamin itu loh? Ya, informasinya demikian, namun lebih lanjut detailnya nanti akan saya pelajari lebih lanjut. Tindakan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Hal yang dialami oleh belasan wartawan di Kabupaten Nganjuk itu merupakan suatu bentuk penghalangan kegiatan jurnalistik. Di mana ketika melakukan peliputan bayi viral yang jenis kelaminnya berubah setelah 11 hari dilakukan perawatan medis dan meninggal dunia, para wartawan diusir oleh pihak keamanan RSUD. Padahal para wartawan sebelumnya sudah melakukan izin untuk melakukan peliputan. Hal itu dilakukan para wartawan di Kabupaten Nganjuk sebagai suatu bentuk mengedepankan etika dalam melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik serta Profesi. Penjelasan itu seperti disampaikan oleh kuasa hukum Bagus Jatikusumo, wartawan TV 9 yang bertugas di Kabupaten Nganjuk. Hari ini kami melaporkan pengaduan ke Satreskrim Polres Nganjuk terkait laporan klien kami yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis yang diusir oleh petugas keamanan RSUD Kabupaten Nganjuk. Tadi dalam rangka melakukan peliputan apa, Mas? Tadi dalam rangka melakukan peliputan yang saat ini viral, yaitu bayi yang berpindah kelamin di RSUD Kabupaten Nganjuk. Mas, menurut jenengan siapa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini, Mas? Sementara yang paling bertanggung jawab yaitu pelaku, dugaan pelaku yaitu 2 orang petugas keamanan RSUD Kabupaten Nganjuk. Ada kemungkinan karena itu aturan manajemen rumah sakit, Mas? Kalau terkait aturan itu kemungkinan ada praduga mengarah ke sana. Mas, kalau bisa security hanya menjalankan tugas, kira-kira seperti itu? Ya, kalau security saya kira hanya menjalankan tugas, namun fakta yang disampaikan oleh klien kami tadi
mereka ada permintaan atau disuruh dari pimpinan security. Pelanggaran ini nanti apa sudah ada gambaran jerat pasalnya atau undang-undangnya? Baik, menurut analisa kami, perbuatan hukum secara pidana ada dugaan yaitu melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tindakan pelarangan peliputan itu menurut Bagus Jatikusumo, wartawan TV9, yang dialaminya itu bermula ketika dia melakukan peliputan tentang bayi viral yang kelaminnya berubah dari perempuan menjadi laki-laki di RSUD Nganjuk. Setelah mendapat izin dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat RSUD, para wartawan pun mengambil gambar. Saat itulah tiba-tiba ada 2 orang security yang mendatangi para wartawan dan menyuruh agar wartawan keluar. Setelah kita datang dan diterima baik dengan Kabag Humas RSUD Nganjuk, tiba-tiba ada 2 orang satpam gitu kan yang mengusir atau menyuruh wartawan keluar dari ruangan. Berarti tidak boleh meliput gitu? Tidak, pada intinya seperti itu. Nah, kami karena itu sudah ngomong masalah profesi kami dengan tegas akan melaporkan kejadian ini ke Unit 3 Polres Nganjuk. Anda menggunakan kuasa hukum, Mas? Ya, kita menggunakan kuasa hukum Mas Prayoko Laksono sebagai dan rekan sebagai kuasa hukum. Untuk yang dilaporkan sendiri, apakah hanya 2 petugas security itu atau siapa ini? Nah, kalau saya lebih condong ke manajemen rumah sakit RSUD Nganjuk. Karena apa? Di sini posisinya security ini tidak akan mungkin bertindak ketika posisinya manajemen RSUD tidak menyuruh. Karena adanya RSUD di situ, adanya security di situ karena diperintah oleh pimpinan daripada RSUD. Mas bisa diceritakan bagaimana cara mengusirnya untuk hutan tadi? Intinya ya ketika saya sedang melakukan peliputan, pada saat itu dia neblek punggung saya gitu kan, terus bilang wartawan keluar dulu, wartawan keluar dulu, wartawan keluar, intinya seperti itu. Dengan pengaduan ke Satreskrim Polres Nganjuk tersebut diharapkan tindakan penghalang-halangan terhadap wartawan tidak lagi terulang di bumi Anjuk Ladang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.